Battle, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Mendukung Kristen progresif itu sesat. Kristen progresif bukanlah Kristen sejati, bukanlah pengikut ajaran Yesus. Kristen KTP, Kristen tetapi palsu. Kristen progresif tidak mempunyai dasar iman yang kuat, kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jika ada keselamatan di luar penebusan Kristus, itu sama saja tidak mengakui karya Tuhan yang sempurna dan apa yang telah Tuhan perbuat untuk manusia yang berdosa dalam upaya keselamatan manusia. Kematian Yesus dan pengorbanannya dibuat menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Mengapa sesat? Yang pertama, sesat berarti menyimpang dari kebenaran yang Tuhan maksudkan. Yang kedua, karena pemahaman yang salah dalam menafsirkan kebenaran firman Tuhan, menggunakan logika, pikiran, perasaan manusia untuk menyesuaikan dengan keadaan dunia yang jahat supaya dapat diterima oleh banyak orang. Sedangkan dunia berada di tangan si kuasa-kuasa si jahat, penguasa dunia iblis. Yang ketiga, bukan mengarah menjadi serupa seperti Kristus, tetapi menjadi serupa dengan dunia dengan menurunkan nilai standar kebenaran Alkitab. Roma 12 ayat 2. Menjadi seperti Kristus, berubahlah, jangan menjadi seperti dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang keempat, Alkitab tidak diakui semuanya benar. Berarti ada yang dianggapnya salah karena ada ayat-ayat yang bertentangan. Padahal tidak ada kontradiksi. Ini sama saja menuduh Tuhan telah melakukan kesalahan dalam firman-Nya, dalam perkataannya. Mana pernah dan tidak pernah Tuhan berbuat kesalahan. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Yang kelima, mengandalkan pikiran manusia bukan pikiran Tuhan, bukan berdasarkan tuntunan roh dalam menafsirkan firman Tuhan. Itu pasti menyesatkan. Karena roh menyelidiki segala sesuatu apa yang ada di dalam diri Allah, dan roh itulah yang menerangi kebenaran firman-Nya, membawa kita kepada seluruh kebenarannya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Yang keenam, membuat kebenaran sendiri dengan banyak pembenaran yang tidak dibenarkan Tuhan, sehingga kompromi dengan dosa. Yang ketujuh, karena iblis bekerja menggunakan firman Tuhan di balik pemahaman Kristen progresif yang salah, iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dengan dustanya yang menipu sehingga membuat manusia berdosa kepada Tuhan. Peristiwa ini juga terjadi pada manusia yang pertama, Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat yang pertama. Yang kedelapan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dengan berbuat baik manusia bisa selamat, itu bohong, itu dusta, itu tidaklah benar.
Karena Alkitab katakan, barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Dan tidak percaya kepada Yesus akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Yesus datang bukan untuk menghukum manusia, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat beroleh keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat semua manusia. Yang kesembilan, tidak ada dosa yang bisa dibayar dengan perbuatan baik. Dosa itu harus diakui kepada Tuhan, dan hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni segala dosa-dosa kita, karena Dia Tuhan yang Maha Pengampun. Dan dosa itu harus diakui hanya kepada Yesus. Jika kita mau dosa kita dihapuskan, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Yang ke-10, Injil yang tidak sama dengan Injil Kristus itu jelas menyesatkan. Galatia 1 ayat yang ke-8. Kristen progresif mengajarkan memahami Injil yang berbeda dengan Injil Kristus. Jika ada keselamatan di luar Yesus, itu namanya Injil plus-plus, Injil yang berbeda, Injil yang ditambahkan kesalahannya, bukan kebenarannya. Back to the Bible, kembali kepada jalan yang benar. Alkitab adalah firman Tuhan 100% dari Tuhan dan berasal dari Tuhan. Alkitab adalah kebenaran Tuhan yang murni, yang mempunyai nilai kebenaran standar tertinggi. Amin.